Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari Belajar Laravel. Untuk episode pertama kali ini, kita akan belajar tentang pengenalan dari Laravel itu sendiri. Kita akan belajar tentang apa itu Laravel, fitur-fitur yang ada di dalamnya apa aja, terus sampai dengan perusahaan apa saja yang menggunakan Laravel ini. Nah, jadi sebenarnya Laravel itu apa? Kalau kita baca dari website dokumentasi Laravelnya, Laravel merupakan sebuah aplikasi framework yang ekspresif dan memiliki sintaks yang elegan. Jadi di sini kita tahu bahwa Laravel itu merupakan sebuah framework dan dia itu memiliki sintaks yang elegan. Nah, sebenarnya framework itu apa? Jadi kita akan coba bahas lebih detail ya tentang framework ini. Oke, sebenarnya framework itu apa? Kalau kita lihat salah satu referensi dari Geeks for Geeks, framework itu merupakan sebuah struktur yang menyediakan basis dari proses pengembangan aplikasi. Jadi artinya, sebuah framework ya, itu merupakan sebuah struktur atau kerangka kerja di mana dia itu udah menyediakan sebuah basis atau beberapa function atau fitur yang bisa kita pakai dalam proses pengembangan aplikasi kita. Jadi simpelnya kita udah dibuatin kerangka kerjanya, tinggal kita pakai aja. Nah, jadi dengan menggunakan framework di sini, kita itu bisa menghindari untuk menulis segalanya dari awal. Karena tadi kita udah disediakan strukturnya atau kerangka kerjanya, tinggal kita pakai. Jadi kita nggak harus nulis semuanya itu dari awal lagi, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar tentang library. Terus apa sih bedanya antara library dengan framework? Jadi library ini merupakan kumpulan code yang berisi fungsi yang siap pakai gitu. Jadi di mana nanti kumpulan code ini yaitu spesifik untuk satu tujuan atau satu tugas. Sedangkan kalau framework itu fokus di semua kebutuhan pengembangan aplikasi. Karena framework itu kan tadi sebuah kerangka ataupun struktur, sebuah kerangka kerja atau struktur ya, yang mana kita tinggal pakai aja fitur ataupun fungsi yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau library, itu dia hanya satu spesifik satu tujuan. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau teman-teman pernah pakai bahasa pemrograman C atau C++, teman-teman itu bakal nemuin atau pernah pakai library yang namanya math.h, di mana math.h itu merupakan sebuah library yang memiliki function-function khusus untuk melakukan perhitungan secara matematik. Contohnya, teman-teman ingin menentukan nilai cos dari 35 derajat. Nah, itu teman-teman bisa import si library math.h-nya, kemudian pakai function untuk menentukan cos dari bilangan yang teman-teman pengen cari. Tapi, teman-teman gimana kalau misalkan pengen nyimpan datanya? Misalkan hasil dari cos 35 derajat, teman-teman simpan ke dalam file txt. Otomatis teman-teman perlu mengimport library tambahan. Jadi selain math.h, teman-teman perlu untuk mengimport library satu lagi untuk fokus pada penyimpanan datanya. Nah, kalau framework, teman-teman nggak perlu import-import lagi, teman-teman tinggal pakai aja tuh function-function atau fitur-fitur yang udah disediakan di dalam frameworknya. Misalkan, kalau teman-teman pengen melakukan login gitu ya, teman-teman kan perlu melakukan validasi, terus melakukan autentikasi, otorisasi, dan teman-teman perlu juga ngecek ke dalam database-nya. Jadi teman-teman nggak perlu untuk mengimport library-nya lagi. Teman-teman tinggal pakai semua fitur yang udah disediakan dari framework-nya, sesuai dengan aturan yang udah ditetapkan dari framework itu. Jadi harusnya kalau teman-teman pakai framework, itu jauh lebih mudah dalam pembuatan aplikasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga ya, kan tadi library sama framework. Secara otomatis, kalau teman-teman pakai framework, itu biasanya
teman-teman akan membuat sebuah aplikasi dengan skala ataupun ukuran kompleksitas yang jauh lebih besar daripada teman-teman hanya menggunakan BlackBerry aja. Karena BlackBerry itu kan hanya satu spesifik tugas ya atau tujuan gitu. Kalau framework itu emang untuk pada pengembangan aplikasi yang udah gede gitu, kompleks. Nah ini ada contohnya, ilustrasi untuk membedakan BlackBerry sama framework. Misalkan teman-teman lagi lapar nih dan pengen membuat sebuah nasi goreng gitu ya. Kalau kita pakai BlackBerry, kita tuh harus nyediain bahan dan juga bumbunya. Misalkan bahannya itu adalah nasi goreng, telur, kerupuk, sayuran, dan lain sebagainya. Kalau misalkan bumbunya, misalkan kita butuh bumbu penyedap rasa, saus, terus mungkin kecap, dan sebagainya. Terus kita juga perlu untuk menyediakan alatnya. Misalkan kita butuh spatula gitu ya, kita butuh wajan, kompor, dan sebagainya. Kita perlu nyediain wadah, berarti kita perlu untuk nyediain antara piring atau mangkok gitu. Nah kalau misalkan semuanya udah disediain, baru kita bisa panggil function dari BlackBerry-nya itu, yaitu function untuk memasak. Sedangkan kalau framework, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman tinggal panggil aja gitu. Misal teman-teman bisa panggil aja untuk bahan dan juga bumbunya karena semuanya udah siap gitu. Mulai dari nasi goreng, telur, kerupuk, sayuran itu udah semuanya udah siap. Jadi teman-teman tinggal pakai, alatnya udah ada, wadahnya juga ada. Terus sama kita tinggal panggil function memasak kayak gitu. Nah nanti untuk beberapa video ke depan kita itu bakal pakai versi Laravel yaitu versi 10. Untuk PHP-nya sendiri teman-teman harus install antara versi 8.1 sampai dengan 8.3 untuk yang bisa nge-support dari Laravel-nya ya. Untuk Laravel ini yang versi 10 itu dia udah dibuat 14 Februari 2023. Sekarang itu untuk video pertama itu di tahun 2024, jadi hampir 1 tahun dari versi 10-nya. Nah, tapi kebetulan untuk versi 11 ini dia itu belum ada. Jadi untuk video kedepannya kita bakal pakai yang versi 10 ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur utama yang menjadi keunggulan dari Laravel. Teman-teman bisa melakukan autentikasi dan juga otorisasi, Eloquent ORM, database migration, validation, notification and email, file storage, job queues, task scheduling, events and WebSockets, dan sebagainya. Tapi kita nggak akan coba ini semua, kita akan ambil beberapa fitur yang memang sering banget untuk dipakai. Contohnya autorisasi, Eloquent ORM, database migration, validation, sama file storage kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan juga kekurangan Laravel. Nah, kalau kita lihat dari kelebihannya, Laravel tadi itu punya banyak fitur ya, mulai dari authorization sampai dengan WebSocketnya. Kemudian teman-teman bisa pakai sintaks dari Laravel yang jauh lebih elegan dan juga mudah. Nah, untuk Laravel sendiri, Laravel itu sebenarnya merupakan framework dari PHP. Kalau teman-teman udah pernah nyentuh PHP, PHP itu sintaksnya agak ribet dalam membuat website yang nyatu dengan si file HTML-nya. Jadi tag PHP-nya itu ada di dalam tag HTML. Kalau teman-teman pernah ngebuat project gitu ya dengan menggunakan PHP yang udah kegabung sama HTML, itu bakal lebih ribet untuk melihat sintaksnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Laravel, sintaks yang ribet tersebut akan dibuat jauh lebih mudah. Jadi teman-teman nggak harus ribet-ribet lagi pakai yang versi PHP-nya. Teman-teman juga bisa pakai versi yang Laravel, sehingga nanti ketika teman-teman nge-review code lagi, itu akan jauh lebih mudah ke depannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya konsep MVC, yaitu Model View Controller. Untuk konsep MVC ini, kita bakal coba belajar di materi selanjutnya ya teman-teman.
Terus juga ada komunitasnya yang besar. Karena Laravel ini udah dibuat sejak tahun 2011. Jadi kalau teman-teman nanti nge-develop sebuah aplikasi dan ada bug atau ada error, teman-teman bisa cari aja di Google. Harusnya ada banyak orang atau developer-developer lain yang punya masalah yang bisa dibilang relevan atau sama gitu. Terus untuk kekurangannya sendiri, dia itu untuk eksekusi waktunya lama jika dibandingkan dengan Code Igniter. Jadi Code Igniter itu merupakan framework lain dari PHP. Jadi selain Laravel ada framework yang namanya Code Igniter juga kayak gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tau aja, kalian kalau misalkan pengen ngebuat aplikasi full stack, itu cocok banget untuk ngebuat Laravel. Jadi, kalau kalian membuat full stack, mulai dari front end sampai dengan back end, kalian bisa pakai alternatifnya yaitu Laravel ini. Karena memang si Laravel ini udah nyediain mulai dari front end, back end, security, dan juga beberapa fitur yang teman-teman bisa pakai untuk library eksternal gitu. Dan Laravel ini kalau misalkan teman-teman mau main di JavaScript, dia udah bisa nyatu gitu. Karena kan ini Laravel ini dia framework dari PHP ya. Kalau teman-teman nanti mau nyoba dengan JavaScript, itu juga bisa teman-teman bisa pakai yang inersianya kayak gitu. Oke, di sini ada beberapa contoh perusahaan besar yang udah menggunakan Laravel untuk websitenya. Untuk BBC, jadi BBC ini merupakan sebuah ya, website berita yang udah terkenal gitu. Terus juga ada Pfizer. Pfizer ini merupakan perusahaan farmasi kalau nggak salah di Amerika. Terus ada 9gag. 9gag ini dia perusahaan di bagian ini ya, membuat meme di bagian konten media sosial gitu. Kalau teman-teman sering ngeliat gitu ya, meme-meme biasanya ada di 9gag. Oke, mungkin ini aja untuk video pertama dari belajar Laravel. Untuk next step-nya, kita akan coba untuk menginstal Laravel. Jadi pertama kita tuh perlu untuk ngebuat PHP. Kita perlu untuk install PHP, XAMPP, dan juga komposernya. PHP ini harus PHP ini merupakan sebuah bahasa pemrograman dari si Laravelnya, karena Laravel ini kan framework dari PHP, otomatis kita harus install PHP-nya. Terus XAMPP nanti kita bakal pakai untuk sebagai database-nya. Dan untuk Composer sendiri, dia itu untuk dependency manager dari PHP. Jadi dengan Composer, kita bakal pakai si PHP-nya untuk ngebuat Laravel gitu. Sederhananya seperti itu. Thank you teman-teman yang udah nonton di video pertama. Kita ketemu lagi di video kedua ya. Bye-bye.